Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman, NIM 50118120, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN STS Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi dummy. Definisi regresi berganda dengan variabel independen dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy sering juga disebut variabel boneka, binari, kategorik, atau dikom. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy yang memiliki nilai 1 sama dengan D sama dengan 1 untuk salah satu kategori dan 0, D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. D sama dengan 1 untuk kategori misal laki-laki, kulit putih, sarjana, dan sebagainya. D sama dengan 0 mempunyai untuk kategori yang lain, misal perempuan, kulit berwarna, dan non-sarjana, dan sebagainya. Jika 0 biasanya menunjukkan kelompok yang tidak mendapat sebuah perlakuan, 1 menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan. Dalam regresi berganda biasanya untuk perbedaan jenis kelamin, 1 sama dengan laki-laki, 0 sama dengan perempuan. Ras, 1 sama dengan kulit putih, 0 sama dengan kulit berwarna. Sedangkan pendidikan, 1 sama dengan sarjana, 0 sama dengan non-sarjana. Jika variabel kualitatif terdiri lebih dari 2 kategori, jumlah variabel dummy yang dibentuk harus sebanyak 1, di mana N adalah sebanyaknya kategori variabel. Misal variabel jenis pekerjaan dengan 3 kategori, yaitu pekerja kasar, setengah terampil, dan pekerjaan terampil, maka akan dibentuk 2 variabel dummy. Alternatif 1, DK 1 sama dengan 1 jika kasar, 0 sama dengan jika lainnya. DK 2 sama dengan 1 jika setengah terampil, 0 jika lainnya. Pada alternatif 1, jika DK 1 sama dengan 0, DK 2 sama dengan 0, jadi terampil. DK 1 sama dengan 0, DK 2 sama dengan 1, jadi setengah terampil. DK 1 sama dengan 1, DK 2 sama dengan 0, jadi kasar. Alternatif 2, DK 1 sama dengan 1, setengah terampil, 0 sama dengan jika lainnya. DK 1 sama dengan 1, jika terampil, 0 sama dengan jika lainnya. Pada alternatif 2, jika DK 1 sama dengan 0, DK 2 sama dengan 0, jadi kasar. DK 1 sama dengan 0, DK 2 sama dengan 1, jadi terampil. DK 1 sama dengan 1, DK 2 sama dengan 0, jadi setengah terampil. Model matematika regresi berganda dengan variabel dummy. Variabel dummy digunakan sebagai upaya untuk melihat bagaimana klasifikasi dalam sampel berpengaruh terhadap parameter penduga variabel dummy. Juga mencoba membuat kuantifikasi sebagai variabel kualitatif. Model dapat sebagai berikut. A, Y sama dengan A tambah B X tambah C di 1, model dummy intercept. B, Y sama dengan A tambah B X tambah C di 1 X, model dummy slope. C, Y sama dengan A tambah B X tambah C di 1 X tambah D 1, kombinasi. Berikut contoh model dummy intercept. Y A
Y sama dengan A tambah BX tambah C D1. Jadi bisa dilihat model dummy slope. Y sama dengan A tambah BX tambah C D1X. Jadi bisa dilihat model dummy kombinasi Y sama dengan A tambah BX tambah C D1X tambah D1. Bisa dilihat di gambar. Pemanfaatan regresi berganda dengan variabel dummy. Tujuan menggunakan regresi berganda dummy adalah memprediksi besarnya nilai variabel tergantung, tak bebas atau dependen, atau dasar satu atau lebih variabel bebas atau independen, di mana salah satu variabel bebas untuk digunakan bersifat dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif tidak memiliki satuan ukur. Agar data kualitatif dapat digunakan dalam analisis, maka harus terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk kuantitatif. Contoh, data kualitatif misal jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan harus ditransformasikan ke dalam bentuk laki-laki sama dengan 1. Perempuan sama dengan 0. Skala terdiri dari 2, yaitu ini 0 dan 1, disebut kode binari. Sedangkan persamaan model yang terdiri dari variabel independennya kuantitatif dan variabel independennya kualitatif. Dalam penelitian seringkali kita menemukan variabel yang akan diukur bersifat kualitatif sehingga munculkan kendala dalam pengukurannya. Dengan adanya variabel dummy, maka besar dan nilai variabel yang bersifat kualitatif dapat diukur atau diubah menjadi kuantitatif. Manfaat lain variabel dummy adalah untuk membandingkan suatu kurun waktu dengan kurun waktu tertentu. Misal, bagaimana produksi PT Astra antara sebelum terjadi krisis dan saat krisis ekonomi seperti saat ini. 2. Bagaimana minat masyarakat untuk menabung di bank syariah setelah MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga haram. Baiklah, analisis data. Dalam menganalisisnya, bisa menggunakan regresi berganda atau regresi berjenjang. Jika ingin memprediksi secara langsung semua variabel independen, kita bisa menggunakan regresi berganda. Akan tetapi, jika kita ingin melihat prediksi tiap variabel independen secara berurutan, kita akan menggunakan regresi berjenjang. Kali ini kita akan menggunakan regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda dengan variabel dummy, jika semua kategori dalam variabel dummy dilibatkan analisis regresi, jika jumlah kategori lebih dari 2, maka jumlah kategori yang kita libatkan adalah N kurang 1. N sama dengan jumlah kategori. Analisis regresi dengan menggunakan variabel dummy memiliki kompleksitas. Hasil analisis ini mempunyai kemiripan dengan analisis kovarian, namun memiliki sistematika yang sedikit berbeda. Regresi variabel dummy dengan 2 kategori. Regresi linear tidak hanya terbatas digunakan untuk memodelkan hubungan di mana variabel bebas bertipe data interval atau rasio saja. Regresi linear juga memungkinkan bila digunakan untuk melakukan analisis data yang variabel bebasnya bertipe data nominal. Dalam beberapa model regresi sering ditemukan variabel
kualitatif. Variabel kuantitatif ini bisa dalam bentuk kelas, kelompok, tingkatan, dan lain-lain. Misal, seorang peneliti tertarik untuk memprediksi laba dua macam perusahaan, swasta asing dan swasta nasional. Bila ditinjau dari besaran biaya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat iklan mengenai produknya, untuk perusahaan swasta asing, laba yang diamati adalah laba yang diperoleh di produk